Kalau ngomongin soal budget, berarti kita juga akan membicarakan tentang kategori pengeluaran dan kategori pendapatan kita. Nah, mungkin saya sudah pernah menyinggung sedikit tentang jenis-jenis pendapatan yang bisa kamu masukkan di dalam budget kamu ya, ada di video ini. Kadang-kadang kita cuma berpikir, kalau pendapatan itu berarti cuma dari satu jenis pendapatan, yaitu gaji atau salary. Tetapi ternyata kategorinya jauh lebih banyak daripada itu. Oke, saya langsung aja ngebacain beberapa kategori-kategori umum yang membantu kita untuk mengkategorikan di dalam budgeting atau anggaran rumah tangga kita atau anggaran personal kita. Oke, so income atau pendapatan itu bisa berasal dari salary atau paycheck, ya kan? Dan juga bisa berasal dari bonus. Kalau misalnya hari raya, tunjangan hari raya, bulan itu ya di bulan dimana kita mendapatkan, kita harus menambahkan bonus itu di dalam budget atau anggaran kita. Komisi, bonus, tips, ya kan, dan juga misalnya kamu mendapatkan hadiah dari seseorang, misalnya itu adalah warisan juga. Kalau warisan nggak, itu terpisah, tapi hadiah ya, hadiah yang istilah kata misalnya orang tua kamu, nih buat kamu nih, nah untuk kamu yang masih single-single nih, tambahan ya 1 juta misalnya, enak banget tuh kalau ditambah 1 juta ya setiap bulan. Itu kamu harus masukin di kolom pendapatan. Nah, kategori yang kedua itu tentang housing atau rumah. Nah, kamu bisa masukin, ini jadi beberapa ide kategori ini untuk membantu kamu nginget-nginget expense gue di mana aja ya. Bisa berupa cicilan atau mortgage, cicilan rumah, sewa rumah. Nah, kamu jangan lupa untuk menyisihkan untuk maintenance. Kalau kamu tinggal di apartemen, berarti maintenance-nya adalah maintenance untuk apartemen kamu. Kalau kita di lingkungan, misalnya di lingkungan perumahan, ada yang namanya uang keamanan, dan ini yang dimasukkan. Nah, juga ada property tax. Property tax itu pengeluaran juga ya. PBB, setiap bulan tuh setiap tahun kita bayar PBB. Nah, itu ada yang namanya budget, annual budget, di mana kita harus ingat untuk menyisihkan untuk annual budget ini, PBB ini, right? Dan juga beberapa hal lainnya, home improvement misalnya kita menyisihkan, oke, daripada gue tiba-tiba kecolongan nih, rumah perlu diperbaiki dalam jumlah yang besar. Aku mau bikin yang namanya sinking fund. Sinking fund itu adalah dana yang dicicil gitu kan, keperluan yang dicicil. Untuk sewaktu-waktu ada yang namanya home improvement atau perbaikan-perbaikan. Misalnya atap bocor, nah itu kan perlu. Kadang-kadang itu adalah hal yang tidak kita budgetkan. Tetapi alangkah baiknya kalau itu dimasukkan di dalam budget pengeluaran housing. Oke. Untuk utilities, jadi utilities itu adalah pengeluaran-pengeluaran seperti listrik, air, gas, ya, internet, telepon, terus dari gitu handphone, telepon rumah, handphone, dan sesuatu yang yang sifatnya itu adalah essential, penting sekali untuk hidup kita, ya, dan berimpact langsung. Oke, yang ketiga adalah untuk food, jadi makanan. Makanan ini termasuk groceries. Terus kalau kamu beli, saya suka pisahkan antara groceriesnya pasar. Jadi kalau saya harus pergi beli di pasar, dan juga groceries yang saya shopping seperti di Superindo ya, untuk keperluan-keperluan saya, untuk keperluan-keperluan rumah tangga. Dan misalnya untuk pembelian air, pembelian gas untuk kita masak, nah itu juga perlu dimasukkan. Kalau kamu punya anak, berarti kita juga harus mikirin untuk kategori anak itu banyak loh pengeluarannya. Untuk mainannya dia, ekstrakurikulernya, untuk sekolahnya, kebutuhan sekolah, dan banyak lagi. Jangan lupa itu dibudgetkan. Ya, jadi kamu nggak kagetan. Kalau misalnya setiap tahun harus bayar biaya tertentu, misalnya uang kenaikan kelas ya, nah, itu juga harus dibudgetkan. Nah, untuk clothing, pakaian bisa dipisahkan kategorinya berdasarkan pakaian dewasa, pakaian anak-anak, dan pakaian bayi. Untuk giving atau charity bisa dipisahkan antara misalnya dana sosial kita, kalau kita suka ke panti-panti sosial, ya kan, panti jompo, panti asuhan, dan juga mungkin untuk yang beragama tertentu ada perpuluhan, jadi itu bisa dipisahkan. Nah, jangan lupa untuk melihat yang namanya insurance. Nah, kalau kamu punya asuransi, ini sangat penting banget, dicatat semua pengeluaran untuk asuransi itu. Termasuk personal insurance-nya kita, atau asuransi rumah yang biasa tahunan, asuransi mobil. Sekarang ada juga yang jenis yang bulanan, tapi biasanya tahunan juga. Dan jenis-jenis asuransi yang lainnya, oke? Nah, personal care ini adalah kebutuhan esensial yang langsung kena ke diri kita gitu ya, tapi dia esensial.
ya. Misalnya seperti potong rambut, mungkin kamu nggak pernah pikirin kalau potong rambut, oh iya ini dikategorikan budget ya. Semoga kamu nggak potong rambut tiap bulan, tetapi ya itu bisa dibudgetkan sebelumnya. Jadi dibudgetkan dulu pembelian sabun, shampoo, sikat gigi, itu termasuk personal care. Jadi itu bisa masuk kategori personal care. Berikutnya yang nggak kalah penting adalah budgetkan untuk pengeluaran kita membayar hutang. Hutang ini yang saya maksud misalnya hutang kartu kredit ya, atau cicilan-cicilan yang lain. Nah, untuk hutang kartu kredit, hati-hati dalam budgeting. Hutang kartu kredit yang saya maksud adalah jumlah bukan dari pengeluaran kita yang paling terkini ya. Saya selalu punya aturan, kalau saya bisa pakai kartu kredit, setiap bulan saya harus bisa bayar full. Saya harus punya uang untuk membayar semua cicilan semua tagihan kartu kredit saya sampai full. Artinya saya tidak punya cicilan tagihan kartu kredit. Tapi kalau situasinya kamu punya cicilan tagihan kartu kredit, cicilan itu yang dimasukkan ke dalam hutang ini ya, hutang cicilan kartu kredit. Mungkin minimum payment atau di atas minimum payment yang bisa kamu bayarkan. Tapi kalau kamu hanya memakai kartu kredit sambil jalan, istilah kata kamu belanja nih di Superindo ya, di Alfamart, tapi pakai kartu kredit bayarnya. Tapi tiap bulan kamu bisa bayar full, nggak ada cicilan. Berarti itu nggak dimasukin di hutang ya guys. Itu langsung dimasukin di kategori-kategori yang lain sesuai dengan peruntukannya. Oke? Yang berikutnya yang kita sering kelupaan adalah membership kita atau subscription. Jadi kadang-kadang nih kita lupa dimasukin. Oh iya, gue ada membership gym. Ya, membership olahraga ya. Terus juga majalah. Kalau dulu ada majalah ya. Tapi sekarang mungkin membership online kamu jangan lupa untuk masukin dan dimasukkan di dalam kategori pengeluaran kamu. Kalau kamu punya binatang, jangan lupa itu dimasukkan juga kebutuhan untuk hewan peliharaan kamu. Seperti misalnya kunjungan dokter, vaksinasi, makanan binatangnya, makanan hewannya, makanan anjing gitu ya. Dan mungkin malah mainannya juga. Oke. Terus jangan lupa untuk 2 lagi medical visit atau kesehatan. Misalnya kamu seseorang yang selalu beli vitamin, jangan lupa dibudgetkan juga itu. Dan juga mungkin kalau kita ke dokter gigi biasanya 6 bulan sekali, itu juga jangan lupa dibudgetkan. Dan satu lagi kategori budget yang nggak kalah penting adalah fun atau entertainment. Jangan lupa itu dibudgetkan, karena hampir pasti itu nggak mungkin hilang kan. Nah, dari semua kategori budget yang kategori pengeluaran yang sudah saya sebutkan, ini adalah ide-idenya sehingga kamu bisa dapat, I get some idea, ini loh yang gue kelupaan, ini yang bisa gue masukin. Jangan lupa dipisahkan antara fixed expense dan variable expense. Kalau kamu belum nonton, kamu boleh banget nonton video saya tentang gimana budgeting yang paling gampang, paling simple. Dan dari sini kategori-kategori ini bisa kamu masukkan di dalam budgeting kamu. Oke, demikian dari saya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya and like video ini supaya kita tetap bersemangat untuk bikin video-video yang lebih mengedukasi kamu dan lebih memperkaya hidup kamu. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Thanks for watching. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.